berdoa bersama dalam doa penyembahan menghormati luka Yesus untuk hari yang ketiga. Kalau kemarin kita telah berdoa bersama untuk menghormati luka suci pada wajah Tuhan Yesus, maka pada malam ini kita juga bersyukur boleh menyelesaikan dengan baik doa penyembahan menghormati luka suci pada sekujur tubuh Tuhan Yesus. Saudara sekalian, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Agus. Selamat malam, Pastor Agus. Selamat malam. Selamat bertemu lagi malam ini dalam Love Praying Family. Sebelum kita mulai menerima firman yang akan disampaikan oleh Pastor Agus, marilah kita siapkan diri kita dengan HP yang di silent atau di mute. Ditutup speakernya, supaya kita dapat dengan sungguh-sungguh mendengarkan pengajaran dari Pastor Agus. Terima kasih, Pastor Agus. Kami persilakan. Sama-sama, Pak Budi. Ya, Pastor. Baik, Silakan, Pastor, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam semuanya. Selamat malam. Harapan saya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat selalu dan tetap bersemangat walaupun mungkin di bagian Indonesia tertentu sudah larut malam atau mungkin sudah siap-siap untuk istirahat. Tapi baik kita bersama-sama mau merenung tentang kebaikan Tuhan melalui sabda Tuhan hari ini dan juga apa yang diajarkan oleh Santo Yohanes dari Salib. Masih ada hubungannya dengan tema kita pada hari kemarin, yakni soal malam gelap. Maaf, saya agak sedikit ini. Maaf. Bicara soal pengalaman, tentu kita semua memiliki pengalaman iman. Iman tentang Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Namun ukuran akan pengalaman iman itu berbeda-beda. Misalnya, pengalaman iman Paulus yang mengantarnya pada sebuah pertobatan yang radikal. Bahkan, ia menjadi lebih militan dalam mewartakan, membela, dan menghayati panggilan Allah itu. Pengalaman kita pun tidak jauh berbeda dengan kisah pertobatan Paulus. Hanya bentuk dan caranya dari pengalaman itu yang berbeda. Apa itu pengalaman iman? Pengalaman iman itu merupakan suatu siara iman manusia yang terbuka hati dan hidupnya kepada kebaikan Allah. Mereka yang menyadari bahwa ada karya Allah yang terjadi dalam hidupnya. Dan karya Allah itu sungguh mengantar mereka untuk semakin percaya, yakin bahwa Tuhan bisa mengubah hidupnya dan orang lain. Dampak dari pengalaman itu membuat orang semakin kuat, gembira, selalu bersemangat di dalam mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Termasuk harus berhadapan dengan berbagai kenyataan hidup yang tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan-harapan kita.
Kita boleh lihat bersama pengalaman iman dan malam gelap di dalam bacaan Injil, diambil dari Injil Matius, bab 16 ayat 13 sampai 19. Ini bacaan harian untuk hari ini. Saya memang sengaja merenung bacaan ini bersamaan dengan ajaran Santo Yohanes dari Salib untuk dibagikan pada kesempatan ini kepada suster, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita boleh mendengar kembali bacaan ini. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara-saudari, suster, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Apabila kita melihat kembali kisah panggilan para murid, hampir sebagian besar dari para murid itu atau para rasul itu mempunyai latar belakang hidupnya yang berbeda-beda. Ada yang nelayan, pungut cukai, ada juga orang berdosa, dan profesi lainnya. Pertanyaannya, mengapa Yesus memanggil dan hendak menjadikan mereka muridnya? Apakah memang pada zaman Yesus tidak ada lagi orang selain mereka? Atau ada maksud lain Yesus memanggil dan mengikutkan mereka dalam karyanya? Pengalaman panggilan inilah yang kelak menjadi pengalaman iman para murid. Pertanyaan Yesus kepada mereka, kata orang, siapakah anak manusia itu? Tadi kita dengar dengan saksama, ada macam-macam jawaban yang diberikan. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, Yeremia, bahkan salah seorang dari para nabi. Para murid berusaha mewakili orang banyak, mengungkapkan pendapat mereka tentang siapakah Yesus itu. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ, dia berusaha untuk mengantar para murid dengan pertanyaan selanjutnya. Apa katamu, siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan lain sebagainya yang telah kita dengar bersama. Ada makna pertanyaan Yesus. Ini mengenai soal pengalaman iman, relasi pribadi para murid dengan Yesus, Yesus dengan para murid, yang dilihat juga sebagai sebuah proses malam gelap. Para murid yang telah hidup dan berjalan bersama Yesus, semacam diadakan ujian kecil melalui dua pertanyaan tadi. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pengalaman pengenalan mereka akan Yesus. Yesus menginginkan sebuah jawaban pribadi yang lahir dari kedalaman kedekatan dengannya. Bukan kata orang, kata mereka. Atau juga pertanyaan atau jawaban yang diberikan oleh kenalan mereka mengenai Yesus.
Tapi Yesus butuh sebuah jawaban pribadi. Sebuah jawaban yang lahir dari kedalaman diri yang bebas. Sebenarnya ketika para murid mengatakan atau memberi jawaban kepada Yesus, kata orang, Yesus itu seperti ini. Sungguhnya mereka masih terbawa dengan pemahaman atau pendapat orang mengenai Yesus. Padahal kenyataannya bahwa merekalah orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih, bahkan diikutsertakan dalam karya Yesus. Dan banyak hal Yesus mempercayakan karya-karyanya kepada mereka. Tetapi itu adalah metode dan cara Yesus untuk mendidik para murid. Dan inilah perjalanan iman dan malam gelap bagi para murid dalam sekolah dan pendidikan khusus dari Yesus. Kita boleh lihat apa maksud malam gelap Santo Yohanes dari salib dalam hubungan dengan jalan menuju kebebasan. Kebebasan dalam malam gelap Santo Yohanes itu dikatakan sebagai sebuah pengalaman malam. Dan ini sering atau banyak diulang oleh Santo Yohanes dari Salib dalam karya-karyanya. Di antaranya buku Pendakian Gunung Karmel, buku Malam Gelap, dan Kidung Rohani. Santo Yohanes coba membagi bahwa malam itu ada dua jenis. Ada malam aktif dan pasif, ada malam indera, dan ada malam roh. Kita akan dalami di dalam diskusi atau tanya jawab setelah bahan ini selesai saya sampaikan. Malam aktif dan malam pasif, malam indera dan malam roh. Kebebasan terjadi dalam proses pemurnian, purifikasi secara bertahap dari manusia secara keseluruhan sampai kepada persatuan dengan Allah. Malam gelap itu merupakan sebuah pengalaman manusiawi, tapi juga ada pengalaman iman, di mana orang beriman yang berusaha untuk mengenal kehendak dan rencana Allah dalam hidupnya. Pengalaman bersama Allah, pengalaman di mana orang menemukan Allah karena Allah yang datang dan memperkenalkan dirinya. Untuk menjelaskan malam gelap sebagai sebuah proses perjalanan untuk mengalami kebebasan, itu diuraikan oleh Santo Yohanes dari Salib dalam 3 gagasan. Kedalaman kebebasan dengan penyingkapan keterasingan dalam diri seseorang. Yang kedua, tindakan menerima dan memahami rahmat ilahi yang membebaskan. Dan yang ketiga, kematangan dan kebebasan yang mengarahkan kepada proses pembebasan menuju Allah. Saya coba menyederhanakan ini. Maksudnya demikian. Kebebasan dan penyingkapan keterasingan dalam diri seseorang itu berhubungan dengan pergulatan batin manusia. Entah itu kelebihannya, kekurangannya, ataupun gejolak-gejolak dalam jiwa manusia. Untuk bisa sampai memahami itu, perlu rahmat ilahi. Agar orang mampu untuk menerima kelebihannya, menerima juga kekurangannya. Dan yang ketiga, ketika orang melalui proses-proses ini, orang sampai kepada sebuah kebebasan rohani yang amat meneguhkan orang. Karena orang melihat bahwa Allah lah yang berkarya di dalam hidupnya. Saya coba menyederhanakannya lagi demikian. Misalnya,
Kalau kita di dalam kehidupan setiap hari, kalau ketika orang mengatakan hal buruk tentang diri kita masih menanggapinya dengan tersinggung atau merasa tidak enak, itu berarti di dalam pemahaman atau ajaran Santo Yohanes dari Salib ini, itu kita masih bergulat dengan diri kita. Tapi ketika hal-hal dari luar itu yang mengganggu kita coba merenungkannya kembali dalam kacamata iman, nah inilah yang kita masuk dalam proses untuk kita bisa menerima. Bisa juga terkadang kita harus menerima hal yang buruk terhadap diri kita, tapi kita yakin bahwa Tuhan senantiasa menolong dan membantu kita. Dan tapi yang terakhir, misalnya orang yang selalu menganggap kita rendah, tidak bermanfaat, mungkin karena sakit, seringkali menjadi bahan pembicaraan dan lain sebagainya. Ketika orang mampu melalui itu, menerima itu dengan lapang dada, dengan jiwa yang besar, maka boleh dikatakan orang sudah sampai pada pengalaman kebebasan di mana orang mengalami perjumpaan dengan Allah yang mengubah dirinya. Ada indikasi kebebasan dalam malam gelap. Kebebasan dari nafsu-nafsu, egoisme. Pembebasan itu terjadi baik melalui malam gelap indera maupun roh. Saya tertarik bahwa di dalam doa penyembahan terhadap luka Yesus atau penderitaan Yesus itu, di dalam doa permohonan ditertera tentang kelemahan manusiawi kita, termasuk disebutkan indera-indera yang seringkali bisa membuat kita berdosa. Santo Yohanes katakan demikian. Pembersihan atau malam pertama pahit dan menakutkan indera-indera, tetapi sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan malam kedua, karena malam itu mengerikan dan menakutkan roh. Maksudnya demikian, bahwa seringkali kita bergulat dengan diri kita. Banyak kali kita bergulat dengan melihat kelemahan, keberdosaan, dan keterbatasan kita, kadang membuat kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Nah, inilah yang dinamakan dengan malam gelap indera-indera. Kita bergulat dengan diri kita sebagai manusia yang punya kelebihan tapi juga banyak rapuhnya. Termasuk bergulat ketika kita berbuat salah, berbuat dosa. Bergulat apakah perlu saya mengaku dosa tanpa menerima komuni? Ataukah saya menerima komuni, tunggu nanti ada waktunya untuk pengakuan dosa. Maka Santo Yohanes dari Salib ini dalam buku Malam Gelapnya, dia katakan demikian. Lebih baik seseorang itu jarang menerima komuni, tapi ketika menerima menyiapkan batin dirinya secara baik, daripada orang setiap hari menerima komuni kudus, tetapi tanpa dilalui dengan sebuah pemurnian diri dalam pengakuan dosa. Hemat saya ini amat menarik untuk bagaimana kita menyiapkan diri agar layak dan pantas menyambut tubuh Tuhan di dalam Ekaristi. Keterasingan manusia dalam malam gelap ditemukan dalam diri manusia yang dikuasai oleh hal-hal indrawi. Kebebasan itu adalah tindakan pertobatan radikal. Manusia memperbaharui komitmen Kristiani dan relasi personal atau pribadi dengan Tuhan sebagai panggilan yang sejati yang menentukan kedalaman dirinya dengan hadir di hadapan Allah apa adanya. Ini sangat menarik bahwa sebenarnya ketika orang berdoa ataupun ketika orang hening sejenak dalam meditasi atau dalam permenungan pribadi, itu adalah waktu dan kesempatan bagi kita untuk bisa melihat diri kita, siapa diri kita. Dan melalui kebebasan malam gelap ini, manusia menjadi lebih spiritual, lebih rohani, tapi juga lebih manusiawi, dan lebih Kristiani. Namun seperti yang semalam telah kita renungkan bersama,
bahwa di dalam malam gelap pergulatan manusia, pergulatan iman, maupun persatuan dengan Allah itu butuh rahmat Tuhan, butuh Roh Kudus, ada dimensi ilahi. Jadi bukan krisis personal yang menyebabkan adanya karya Roh Kudus, melainkan sudah menjadi tujuan asli misi keselamatan dari Tuhan. Saya sederhanakan demikian. Seringkali kita katakan bahwa atau banyak pendapat mengenai alasan kenapa Tuhan itu menjadi manusia. Terkadang orang mengambil kesimpulan atau pendapat pribadi atau permohonan pribadi mengatakan bahwa Tuhan datang ke dunia atau Tuhan dalam permenungan kita masa Prapaskah ini, Tuhan yang menderita, mati, wafat, dan bangkit itu karena mau menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Sebenarnya, alasan utama Tuhan menyelamatkan kita bukan karena dosa-dosa kita. Alasan paling utama karena Allah mengasihi kita. Kenapa Allah mengasihi kita? Karena kita manusia adalah ciptaannya. Jadi bukan pertama-tama karena kita berdosa, lalu Allah harus menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Tapi pertama-tama karena Allah mengasihi kita jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Dan proses pembebasan sejati itu terjadi dalam malam gelap pasif dari indera dan roh. Maksudnya, ketika orang sudah mengalami yang namanya kebebasan secara spiritual, itu berarti orang sudah memurnikan melalui proses pemurnian indera-inderanya, pemurnian juga rohnya. Artinya malam pasif adalah di mana malam Allah yang berkarya atas diri manusia. Namun malam pasif ini masih butuh kerjasama manusia, yaitu dengan mendisiplinkan dirinya, kesetiaan pada komitmen dan panggilan, kekuatan roh, percaya dan mencintai, mengatasi rasa malas dan kekeringan rohani. Dan prinsip malam adalah karya yang terjadi secara pasif. Artinya bahwa di sini peran manusia bukan yang menentukan manusia mengalami kebebasan secara rohani, tapi Allah lah yang bertindak untuk membantu dan menolong manusia. Saya coba menyederhanakannya demikian. Ada banyak hal atau oleh karena banyak berdoa, terkadang orang mengalami yang namanya kekeringan rohani dan kemalasan rohani. Kekeringan rohani dan kemalasan rohani itu dua hal yang amat berbeda. Kalau kekeringan rohani, berarti orang sudah menjalankan kehidupan rohani. Hanya di dalam perjalanan itu, orang mengalami misalnya, kok saya sudah berdoa sekian tahun, mengirimkan intensi ke gereja dan lain sebagainya, kok kenapa doa saya belum dikabulkan ya? Atau misalnya orang sudah berdevosi novena, tapi doanya belum dikabulkan. Atau bermati raga dan lain sebagainya. Nah, orang mengalami yang namanya kekeringan secara rohani. Sedangkan kemalasan rohani itu berbeda. Artinya orang yang sejak awal memang tidak mau mengembangkan hidup rohaninya. Ini dua hal yang kelihatan mirip, tapi tidak sama. Proses pembebasan dari malam gelap dituliskan oleh Santo Yohanes demikian. Allah memberi makan dan memeluk jiwa setelah jiwa berpaling dengan tegas kepada pengabdiannya. Sebagaimana seorang ibu tersayang memberikan kehangatan dadanya kepada bayinya dan merawatnya dengan susu yang baik dan makanan yang lembut. Inilah yang disebut dengan malam pemurnian diri, indera, dan pemurnian roh. Ada 3 tahap perjalanan malam ini, atau prosesnya untuk mengalami pembebasan atau kebebasan secara rohani. Yakni dilalui dengan 3 tahap itu: pengertian, intelektual, atau pengetahuan.
memori, dan kehendak. Untuk memahami ini kita perlu mungkin sedikit penjelasan bahwa kenapa perlu adanya pemurnian pengetahuan kita. Sering kalau kita menyanyi lagu ketika sakramen ditatakan, kita nyanyi lagu Tantum Ergo, itu selalu itu diambil dari kata-kata Santo Thomas Aquinas, iman yang menolong budi. Artinya banyak hal yang kita tidak pahami, atau banyak hal yang kita mungkin menggunakan akal budi kita, pengetahuan kita untuk memahami Allah, tetapi terbatas. Peran iman di sini menolong akal budi kita agar bisa mengamini, menerima kebaikan dan karya-karya Tuhan di dalam hidup kita. Selain itu juga memori. Itu artinya kenangan atau ingatan-ingatan kita. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa di dalam malam gelap ini, orang dimurnikan. Contoh, orang lagi berdoa, tapi orang masih bergumul dengan masa lalunya, luka batinnya, atau orang masih bergumul dengan, saya tidak bisa berdoa lagi, karena saya masih ingat dengan teman saya yang tidak bisa mengampuni saya, tidak bisa menerima saya, atau lain sebagainya. Atau ketika berdoa kita masih terbayang dengan orang yang melukai diri kita. Lalu yang ketiga soal kehendak. Kehendak misalnya kita mau berbuat baik, tapi seringkali oleh karena berbagai alasan, tunda dulu untuk berbuat baik. Atau kita mau menolong orang, saat itu juga orang itu membutuhkan, tapi kita dengan berbagai dalih untuk menundanya. Bagaimana agar ketiga hal ini bisa dimurnikan secara baik? Pengertian, pengetahuan kita yang terbatas itu dimurnikan dengan iman atau dicerahkan melalui iman. Kenangan atau ingatan-ingatan kita yang mengganggu kita itu dimurnikan dengan harapan. Dan kehendak kita itu dimurnikan dengan cinta. Ada proses pembebasan di dalam malam gelap itu. Malam pasif dari roh bukan pertama-tama tentang penyangkalan, melainkan kehadiran dan komunikasi dengan Tuhan. Allah menerangi kesadaran dan manusia menemukannya. Proses pembebasan memberi dampak pada perubahan dari manusia secara alami. Manusiawi lama, yang sensitif, yang daging, ke manusia yang rohani, ilahi, dan iman. Malam adalah kesempatan bagi diri pribadi dalam hidup iman. Maka di sini malam gelap ini malam untuk menghantar orang untuk semakin percaya, mencintai, dan tentu tidak kehilangan yang namanya harapan. Proses pemurnian malam berpuncak pada pengalaman pribadi dengan Tuhan, di mana Allah berbicara kepada pribadi tersebut. Jadi orang mengalami yang namanya kebebasan secara pribadi. Sehingga Santo Yohanes dari Salib, kebebasan mendasar itu ada dalam diri. Itu terpisah dari dosa, kelekatan pada barang-barang, nafsu, yang menghalangi karya keselamatan. Ini ketika orang sudah mengalami kebebasan. Ada perubahan di dalam hidup. Ada penataan hidup secara baik. Indera-indera yang membuat manusia semakin berdosa, tapi melalui malam gelap, melalui proses pembebasan ini, manusia mengalami yang namanya membuat secara batin, indrawi, tapi juga secara roh. Kebebasan manusia harus menjadi kebebasan yang dianugerahkan. Dan semuanya tergantung kepada relasi dengan Allah. Inilah kenapa penting untuk manusia selalu bergantung pada Allah, supaya manusia belajar dari Allah, cara mencintai, cara hidup, cara mengasihi, dan lain sebagainya. Maka
sebagai penutup dari acara Santo Yohanes dari Salib ini, kita bisa semacam ini kesimpulan kecil atau saran kecil. Perlu adanya penaklukan terhadap nafsu, keinginan, kelekatan terhadap sesuatu yang lahiriah. Yang kedua, kita perlu adanya kebebasan batiniah, interior. Yang ketiga, bersatu dengan Tuhan, membiarkan Allah berkarya dalam diri kita masing-masing. Untuk didalami kita boleh bertanya, sejauh mana kita sudah mengenal diri, iman kita, dan Allah yang kita imani. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, suster yang terkasih dalam Kristus, ini sejenak beberapa hal yang saya bagikan. Mungkin kita bisa masuk dalam sesi diskusi atau sharing, saling tukar pikiran, atau hal-hal lain yang mau kita kemukakan soal Santo Yohanes dari Salib atau soal Injil yang sudah diperdengarkan kepada kita. Terima kasih, selamat malam untuk kita semuanya. Terima kasih Pastor Agus yang telah banyak mengajar kepada kita tentang malam gelap, di mana pada akhirnya kita hanya mengharap kepada Allah untuk membebaskan kita dari malam gelap dengan iman, harapan, dan kasih kita. Dan saya percaya apa yang telah disampaikan oleh Pastor Agus sudah sangat jelas dan dapat dimengerti. Oleh karena itu, kita masih mempunyai waktu sekitar 20 menit untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang mau bertanya kepada Pastor Agus atau men-sharingkan pengalaman imannya. Untuk itu, waktu kami persilakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau men-sharingkan pengalaman iman. Terima kasih, silakan. Yang mau bertanya dengan Pastor Agus juga boleh. Pastor Agus sudah siap kayaknya. Selamat Silakan malam, Ibu-ibu. Ya. Selamat malam Pak Budi. Malam juga. Ya, selamat malam. Selamat malam Pastor Agus. Selamat malam, Bu Kerliana. Ya, saya dari Manado, Pak. Ya. Oh. Jauh ya, Pak. Jauh ya, Pastor ya. Ya. Ada OCD juga, dia ada di Manado. Oh ya. Ya. Iya. Pastor, begini Pastor. Saya tertarik sekali dengan ayat dari suci yang tadi Pastor bacakan. Itu kalau saya boleh mengartikan dengan bahasa saya sendiri, itulah awal mula Yesus meletakkan batu pertama pendirian gereja ya Pastor ya. Dan tanda kutip batu pertama, pondasinya diletakkan di situ. Dan kalau dari berbagai seminar atau mungkin pertemuan pendalaman iman, nah ayat ini juga dipakai untuk semacam secara alkitabiah, bagaimana ketika orang Katolik ditanya mengapa perlu untuk mengaku dosa. Jadi sakramen pengakuan dosa. Jadi mungkin intinya apa yang diikat di dunia ini akan diikat di surga dan apa yang dilepaskan di dunia ini akan dilepaskan di surga. Kalau tidak salah yang saya tangkap seperti itu, Pastor. Lalu kalau buat kita orang Katolik, mungkin hal seperti itu sudah final. Kita sudah mengerti. Tetapi buat mereka yang di luar dari Katolik, mungkin hal itu akan susah dimengerti. Terutama mereka-mereka, maaf ya, yang aliran-aliran yang baru, aliran-aliran Kristen yang baru ini gitu loh. Nah, mereka selalu mempertanyakan dasarnya tuh apa. Nah, sudah dijawab, tetap mereka tidak mau mengerti gitu loh. Mengapa? Mengapa harus mengaku dosa melalui orang? Mengapa tidak langsung kepada Tuhan? Itu satu. Ya.
Nah, lalu yang jadi pertanyaan saya juga, Pastor, kalau di luar agama Katolik, bagaimana mereka bisa mendapatkan penebusan dosa? Terima kasih, Pastor. Baik, terima kasih Bu Karlina Liana dari Manado. Orang Ya, saudara. Baik. ya, Pastor. Terima kasih. Ini pertanyaan sederhana yang teman saya banyak ditanyakan juga, walaupun seperti yang disampaikan Bu Keliana bahwa kita sudah sampaikan dasar kitab sucinya pun sama tetap. Sebagai orang Katolik, ada 3 dasar penghayatan iman kita. 1, kitab suci. Yang kedua, tradisi. Yang ketiga, magisterium atau ajaran gereja. Nah, 3 hal ini yang oleh teman-teman kita didominasi, khususnya yang agama Kristen, aliran Kristen lain sebagainya, itu tidak miliki. Kita orang Katolik memiliki itu. Sehingga ada yang di dalam kitab suci, tapi ada yang dihayati dalam tradisi. Nah, kan Yesus dalam Injil Yohanes katakan, tidak semua hal itu ditulis dalam kitab suci. Nah, oleh karena itu, oleh gereja Katolik dilihat di dalam tradisi-tradisi. Seperti perayaan-perayaan Ekaristi kita, Rabu Abu, itu terjadi di dalam tradisi gereja. Nah, dengan dasar kitab sucinya, tapi dihayati dengan liturginya itu. Kan Yesus belum ada yang zaman Yesus waktu perjamuan itu, kor dulu, kor lagu pembuka atau ini. Saya kembali kepada apa yang ditanyakan tadi. Kenapa perlu orang Katolik itu mengaku dosa? Sebenarnya dengan kehadiran Yesus itu sudah meyakinkan kita bahwa Allah itu hadir secara konkret. Yesus ini hadir secara konkret. Sakramen itu kan tanda, simbol suci, tanda suci kehadiran Allah nyata. Dan Yesus setelah naik ke surga, dia mengutus, memberi amanat kepada para rasul. Jadi gereja Katolik termasuk perayaan hari ini, Tata Santo Petrus, itu pun demikian. Bahwa penerusan dari Yesus kepada para rasul dan kepada gereja hingga saat ini. Khususnya gereja Katolik Roma dalam perayaan kita hari ini. Nah, maka sebenarnya ketika kita mengaku dosa, itu dasar kita punya sudah ada seperti yang tadi. Yang kedua, kenapa pentingnya kita mengaku dosa? Kan bisa langsung kepada Tuhan. Nah, penting juga bahwa dalam ajaran iman Katolik, bahwa iman Katolik ini iman para rasul. Artinya iman yang kita peroleh dari para rasul yang dipilih, diutus, dan diajarkan khusus oleh Yesus. Jadi bukan iman pribadi siapa, lalu kita ikuti, tidak. Tapi bahwa kita mengikuti iman para rasul. Sehingga di dalam gereja Katolik ada uskup, ada imam atau pastor, romo, pater, dan ada diakon. Orang-orang yang secara khusus oleh gereja ditabiskan untuk mengajarkan ajaran iman gereja secara benar kepada umat. Mungkin itu dulu, boleh ini ditanggapi. Baik, Pastor. Lalu kalau secara iman Katolik kita melihat bagaimana mereka mendapatkan penebusan dosa? Karena mereka kan nggak mengakui suksesi rasuliah seperti ini kan, Pastor. Nah, lalu apakah, maaf ya, kalau mereka nanti meninggal tuh mereka masuk kemana? Kalau kita secara iman Katolik kita sudah tahu, kita ke purgatorium, kita ke api penyucian. Secara tradisi gereja mengatakan seperti itu. Nah, kalau yang Protestan atau saya menyebut salah satu, tapi kalau di luar dari Katolik itu masuk kemana mereka setelah meninggal? Apakah ada pengecualian? Apakah Alkitab membahas masalah seperti ini? Terima kasih. Baik, kalau dalam perspektif iman Katolik, saya mencoba menyederhanakan dengan semangat dari Konsili Vatikan kedua. Kalau kita telusuri masing-masing latar belakang kita ya, dahulu
atau saudara-saudari yang latar belakangnya Tionghoa misalnya. Dulu kan orang tua kita atau leluhur kita belum beragama Katolik. Dalam perjalanan kita menjadi Katolik. Atau saya dulu leluhurnya masih menyembah misalnya batu, punya kepercayaan ini di pohon beringin, atau punya inilah yang mereka yakini sebagai Tuhan. Nah, dulu awalnya sebelum Konsili Vatikan kedua, hal-hal itu dilihat sebagai barang-barang berhala atau tidak ada Tuhan di dalam benda-benda yang sangat alami itu. Tapi dalam perjalanan refleksi iman gereja, namanya gereja ini refleksi di dalam kehidupan, berdasarkan kitab suci juga, tapi juga dalam pengalaman iman setiap hari. Maka muncul dokumen gereja yang namanya Konsili Vatikan kedua. Nah, dalam dokumen itu dikatakan demikian, bahwa ada karya keselamatan Tuhan juga yang terjadi di dalam hal-hal demikian. Kita bisa lihat, walaupun orang tua kita dulu atau leluhur kita punya keyakinan yang berbeda, bukan mengimani Yesus, tapi kita anak-anaknya atau cucu-cucunya bisa jadi Katolik. Bagaimana kita bisa yakini bahwa mereka juga selamat? Nah, di dalam dokumen tersebut, Konsili Vatikan kedua, Nostra Aetate, dikatakan bahwa dalam iman kita sebagai orang Katolik, kita meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa mereka juga mengalami keselamatan. Nah, keselamatan, kalau seperti kita orang Katolik sudah jelas, kalau saya selamat, ataupun nanti mati, saya bisa di api penyucian, ada yang ini langsung ke surga, seperti orang kudus. Nah, tapi untuk mereka kita yakini, dalam iman kita bahwa mereka juga mengalami keselamatan. Nah, jadi kita jangan sampai misal dalam keluarga ada saudara-saudari kita berkeyakinan lain, lalu kita mengadili, wah kalian itu nanti matinya pasti di neraka karena tidak percaya Yesus. Nah, justru semakin kita dekat dengan, semakin kita mendalami iman kita, justru pada saat itulah kita memberi kesaksian dengan tidak harus mereka misalkan menjadi toh kalau mereka jadi Katolik, syukur pada Tuhan. Tapi kalau mereka memang tetap masih dalam keyakinannya, kita doakan saja dan mengharapkan kemurahan hati Tuhan agar kelak mereka juga mengalami kebahagiaan abadi di surga. Seperti saudara-saudara kita yang beragama Protestan, yang sama-sama mengamini Kristus, tapi aliran atau ekspresi kekristenannya itu tidak sama dengan Katolik. Terima kasih. Semoga. Terima kasih, Pastor. Ya, terima kasih, Pastor. Ya, oke, Pastor. Sama. Oke, terima kasih Bu Kerliana yang telah bertanya banyak dengan Pastor dan telah diberi penjelasan tentang iman kepada Yesus yang walaupun kita dahulunya bukan beragama Katolik, sekarang beragama Katolik karena kita beriman kepada Yesus. Dan dengan iman itu kita dikuatkan. Terima kasih. Mungkin ada ibu-ibu atau bapak yang lain yang mau bertanya. Waktu kami persilakan. Selamat malam, Pastor Agus. Selamat malam. Selamat malam, Pak Budi. Saya mau ada pertanyaan ini sedikit. Tadi di catatan saya ada tulisan nih, Pastor. Menurut ajaran Santo Yohanes dari Salib, mungkin ini intinya yang saya tulis ya. Lebih baik jarang terima komuni, tapi saat menerima komuni, jiwa dan batin kita telah dimurnikan. Pertanyaan saya adalah, sejauh mana kita mengetahui bahwa jiwa dan batin kita telah dimurnikan? Apakah kita harus melakukan sakramen tobat dulu, atau ada cara lain? Terima kasih, Pastor. Baik, terima kasih. Ini Jenny ya? Ibu Jenny atau Jenny? Jenny. Oh, Jenny. Baik, nah, terima kasih Jenny. Sarana yang disiapkan seperti sekarang lagi masa Prapaskah, biasa menjelang Paskah disiapkan oleh gereja sepekan sebelum Paskah atau 2 pekan sebelum Paskah, itu diadakan namanya penerimaan sakramen pengampunan atau rekonsiliasi atau ada tobat dan lain sebagainya. Kenapa ada sarana-sarana itu? Tujuannya agar mempersiapkan diri kita, umat beriman, semakin layak dan pantas
dalam menyambut perayaan itu, tapi terlebih saat kita merayakan perayaan Ekaristi. Santo Yohanes dari Salib di dalam buku Malam Gelapnya menyinggung hal ini karena seringkali orang selalu begitu bersemangat untuk menerima tubuh Tuhan, tetapi melalaikan yang namanya menyiapkan batin diri kita yang adalah bait Roh Kudus ini, supaya nanti ketika Tuhan Yesus tinggal masuk ketika dalam komuni kudus kita menerimanya, kita menerima secara layak dan secara pantas. Itu sebenarnya tujuannya dari apa yang disampaikan oleh Santo Yohanes dari Salib. Sehingga penting adanya pengakuan dosa atau sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Memang banyak orang salah memahami, bukan salah tapi keliru memahami. Saya teringat dengan penjelasan kardinal kita, Monsinyur Suharyo, itu dia katakan demikian, bahwa pengakuan dosa atau tobat itu bukan pengadilan untuk umat, atau pertama-tama orang mengaku dosa karena mau melapor dosanya. Tapi pertama-tama karena orang mau menerima kasih kemurahan hati Allah, kerahiman Allah yang mau menerima dirinya. Sehingga seringkali kan orang takut mau mengaku dosa. Atau ya sudahlah, nanti tahun depan kalau ada kesempatan. Atau selagi bernafas lah baru mengaku, oh ada Romo. Padahal kan di mana ada kesempatan untuk kita untuk mengaku dosa, sebenarnya itulah saat untuk kita mengaku dosa. Ada juga yang sempat bertanya, Romo, ini kan sekarang lagi pandemi. Bagaimana kita mengaku dosa? Apakah bisa saya via WA? Atau Romo, saya mengaku melalui WhatsApp aja ya, video call. Romo tolong kasih absolusinya ya dan penitensinya. Ini menjadi perdebatan atau diskusi menarik ketika saya masih kuliah di Kentungan atau di Yogyakarta. Dosen saya waktu itu Romo yang sekarang Rubiat Moko, Monsinyur Rubiat Moko, sekarang jadi Uskup Keuskupan Agung Semarang. Dia katakan demikian, Romo atau frater-frater, kalau umat katakan mau mengaku dosa melalui via telepon atau lain sebagainya, mohon dijelaskan kepada umat bahwa Romo tidak bersedia menerimanya, bukan Romo menolak. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan rahasia pengakuan. Rahasia pengakuan. Karena ketika obrolan orang menyampaikan dosa melalui via telepon atau ini kan sudah tersimpan memorinya atau sudah tersimpan di bagian sistem telkomnya, dan kita tidak bisa menjamin bahwa pengakuan yang sudah disampaikan itu bisa terjaga dengan baik. Maka pengakuan dosa secara langsung atau di ruang pengakuan oleh gereja masih dipertahankan, bahkan dianjurkan untuk sampai saat ini. Mungkin itu beberapa penjelasan tambahan dengan ini, mudah-mudahan bisa memahami. Tapi kita bisa lanjut diskusi kok. Pastor, saya mau tanya lagi nih. Ya. Di gereja kami itu setiap minggu diadakan misa online. Kemudian para umat itu bisa mengambil sakramen Maha Kudus di gereja. Jadi masing-masing rumah itu bisa mengambil sakramen Maha Kudus. Di rumah kita melakukan ibadat singkat, kemudian melakukan pemberian komuni untuk anggota rumah kita masing-masing. Maksud saya, seberapa jauh kita boleh mengambil sakramen Maha Kudus kalau dalam hati kita misalkan masih ada suatu ganjalan atau sepertinya ada dosa kecil atau apa gitu, sebenarnya kita tidak layak untuk mengambil sakramen itu, bukan? Begitu, Pastor. Oh, baik. Jadi kita tidak layak. Ya. Oke. Ini penting juga yang namanya sebuah kesadaran iman, bahwa kita menerima Tuhan. Butuh sebuah persiapan batin. Karena itu, kalau misalnya kita merasa diri bahwa ya Tuhan, saya belum mengaku dosa, belum layak, lebih baik kalau suara hati kita
suara hati kita katakan, kamu tunda dulu ya, nanti terima komuninya setelah kamu siapkan diri secara baik. Lebih baik kita jujur pada diri sendiri, ketimbang kita misalnya, oh wajib anggota keluarga saya terima, berarti saya juga terima. Nah, ini kan soal kita nanti setelah terima, ketika kita terima dalam keadaan tidak layak, saya sangat yakin orang beriman yang mempunyai hati, suara hatinya masih baik, masih murni, sesuai dengan keyakinan Katolik, saya sangat yakin ketika orang terima dalam keadaan tidak layak, pasti dia merasa tidak nyaman. Bahkan bisa juga dia orang sampai jatuh pada yang namanya mengadili diri. Lihat loh, suara hati kita kadang bicara, oh lihat loh kamu ini terima Yesus, tapi kamu tuh tidak layak, kenapa kamu ikut-ikutan? Orang lain terima karena mereka sudah menyiapkan diri, kamu kan belum. Kadang kan itu. Atau misalnya kita berbuat salah, itu pertama-tama tidak diadili oleh orang di luar kita. Yang mengadili kita adalah suara hati kita. Kadang demikian. Nah, mungkin itu, ini lebih baik misalnya. Ya, terima kasih Pastor Agus. Sama-sama. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Ibu Jenny yang telah bertanya tentang pengampunan dan kelayakan kita untuk datang menerima komuni. Ya, kita percaya kalau kita memang berniat datang ke gereja untuk datang kepada Tuhan dan untuk menerima komuni, kita sudah mempersiapkan diri kita. Sehingga di waktu kita menerima komuni, kita sungguh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Ibu Jenny. Dan mungkin ada ibu-ibu yang lain yang mau bertanya, kami persilakan. Selamat malam, Pastor Agus. Selamat malam. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam juga. Pastor, saya mau bertanya. Oh, Saya pernah membaca bukunya Yohanes dari Salib tentang persatuan dengan Allah. Itu mengatakan bahwa untuk bersatu dengan Allah, kita harus melepaskan segala kemelekatan. Benar. Itu bagaimana caranya supaya kita bisa benar-benar tidak melekat ya, Pastor? Oh iya. Maksudnya berdasar bukan hanya benda ya, tapi pengalaman juga masa lalu dan juga masa depan. Saya pernah baca seperti itu. Oh iya. Pertanyaannya bagaimana ya? Ya. Oleh Santo Yohanes dari Salib ini dikatakan yang namanya malam gelap pemurnian. Jadi kita dimurnikan apa? Pengetahuan kita, memurnikan memori-memori kita, memurnikan yang namanya kehendak kita. Untuk memurnikan ini, kita butuh yang namanya sikap rendah hati. Rendah hati supaya apa? Roh Kudus itu bisa masuk, tinggal di dalam diri kita, agar membantu diri kita yang rapuh ini. Diri kita yang sulit misalnya, oleh karena pandemi ini, dengan berbagai alasan, sudah kadang udah bisa pergi gereja, kadang oleh karena berbagai alasan pandemi ini, sampai kita tidak ke gereja lagi, dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya alasannya malas sih, bukan karena pandemi ini, kadang demikian. Tapi yang jelas bahwa proses pemurnian ini kita butuh yang namanya rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan yang tadi disebutkan tadi, Roh Kudus juga supaya apa? Membantu kita memurnikan diri kita ini. Karya Allah itu tidak terjadi di luar diri kita, tapi di dalam diri kita sebagai manusia yang rapuh ini. Tapi Allah tetap karena mengasihi kita, Allah membantu dengan rahmat-Nya supaya kita bisa berkembang di dalam kehidupan rohani kita. Kelekatan itu tadi disebutkan oleh Santo Yohanes dari Salib juga itu indra-indra. Maksudnya apa? Bahwa kita manusia ini kan ada dengan seluruh kelengkapan diri kita, mata, hidung, dan lain sebagainya, yang kadang bisa juga membuat kita terganggu. Artinya bukan hanya secara fisik ini, tapi juga mengganggu hidup rohani kita.
maksud kita baik, tapi karena dengan kelemahan, keterbatasan, atau kekurangan indera-indera kita ini membuat kita terkadang tidak bisa fokus atau bahkan kita bisa jatuh dalam dosa. Jadi perlu yang namanya proses pemurnian. Dan dalam proses pemurnian itu kita butuh rahmat Allah. Inilah yang disebut Santo Yohanes dari salib sebagai sebuah malam, malam gelap. Malam orang bergumul dengan dirinya, berusaha ini. Malam di mana orang dicerai oleh iman, butuh iman untuk percaya, yakin. Tapi juga sampai pada malam di mana orang mengalami persatuan dengan Allah. Saat orang mengalami persatuan dengan Allah itu bukan berarti bahwa orang jadi malaikat. Kita tidak jadi malaikat, kita tetap jadi manusia. Kita tetap jadi manusia. Tuhan sejak awal tidak menciptakan kita untuk menjadi malaikat. Tuhan sejak awal menciptakan kita manusia utuh. Walaupun dalam perjalanan ada kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Kan kita sudah pahami bahwa Tuhan jadi manusia, Tuhan tidak jadi seekor kuda, unta, atau menjadi seekor sapi, atau domba, tapi Tuhan jadi manusia. Supaya apa? Manusia belajar dari Tuhan. Mungkin itu dulu, Ibu atau saudara dari... Terima kasih, Pastor Agus. Sama-sama. Terima kasih Ibu yang telah bertanya. Saya percaya jawaban dari Pastor sungguh sangat dapat kita terima, sehingga apa yang dijelaskan oleh Pastor Agus semuanya boleh menjadi rema dalam hidup kita, dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk dekat kepada Tuhan. Mungkin selamat malam Pak Budi. Boleh satu pertanyaan terakhir. Iya, Pak. Silakan. Ya, Pastor Agus. Selamat malam. Saya nggak tahu apakah saya bisa ini dengan tepat. Pertanyaan saya juga udah agak kacaunya karena Nggak apa-apa. Banyak yang didengar tadi ya, itu banyak saya juga belum bisa ya. Terus terang masih bingung. Jadi kalau kami ini adalah orang-orang atau boleh nggak kita bilang kita teman-teman atau sahabatnya Yesus. Kalau kita berani mengatakan seperti itu. Kita ini kalau yang dihubungkan dengan tadi malam gelap, apakah kita mungkin masih di malam gelap atau di mana? Ya mungkin beda-beda setiap orang. Level-levelnya itu ada tingkatan-tingkatannya kelihatannya ya. Jadi kalau kita yang sederhananya aja ya, jadi kalau kita ini ada di sekitar Yesus, kita ini sebagai apa ya? Kita itu yang dekat, apa yang agak dekat, apa yang sedikit jauh, atau yang akrab, atau yang masih ragu-ragu, atau yang masih sebagai pengamat, atau yang masih di permukaan, atau yang di dalam itu kelihatannya mungkin maju mundur. Jadi malam terus ya, malam terus. Jadi ya saya merasa kita semua di sini dekat dengan Yesus. Tapi kalau ngelihat malam itu, malamnya masih gelap ya, masih gelap. Tapi itu juga perjalanan iman. Jadi saya percaya itu kita tetap maju ya, Pastor ya. Ya supaya semangat aja. Tadi susah sekali ya, susah sekali. Itu bisa langsung tanggapi saja ya Bu. Iya, yang nggak jelas pertanyaan. Terima kasih Bu Herlina. Iya, terima kasih. Memang Santo Yohanes bicara tentang malam gelap ini, sebenarnya ini kan simbol malam. Itu perjalanan manusia, perjalanan iman, perjalanan orang bersatu dengan Allah. Jadi ini bukan malam yang kita bayangkan bahwa malam, kalau misalnya sekarang kita lagi Zoom di malam hari berarti gelap seperti ini. Tidak demikian. Ini soal malam perjalanan hidup rohani seperti yang diuraikan Santo Yohanes dari Salib. Ketika orang bergumul, berjuang di dalam hidup, dalam kerja, dalam keluarga,
itu adalah malam. Ketika orang bahagia, itu pun malam. Malam. Artinya apa? Dalam malam itu orang berjalan dengan sahabatnya. Sahabat itu siapa? Allah. Itulah cahaya di dalam malam itu. Allah yang membawa kita untuk bisa kuat. Nah, memang untuk ukuran malam ini, setiap orang tentu berbeda-beda hidup rohaninya. Ada yang mungkin sudah boleh dikatakan mendekati orang kudus lah. Tapi ada yang masih berjuang, masih berdoa, masih berusaha, masih menghayati hidup secara baik sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak. Itu pun malam. Di mana ketika orang menghayati itu dalam iman Kristiani dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertainya. Terima kasih Bu Herlina. Terima kasih, walaupun masih belum. Iya. Belum. Ya. Terima kasih. Perlu perjuangan. Terima kasih. Ya, terima kasih ibu-ibu yang telah banyak bertanya. Ini pada kemana bapak-bapaknya enggak kedengeran. Karena waktu telah cukup larut. Masih baiklah ada kita tutup. Bolehkah masih ada ada satu tutup pertanyaan? Dari Ibu Yulce? Coba. Oh iya, silakan. Dicek. Selamat malam, Pastor. Makasih Bu Regina, Pak Budi atas kesempatan. Ya, Mungkin kasih, biarpun singkat ya, Pastor, mungkin saya minta pengertian dari konteks ya. Oh ya. Yang kebebasan dalam malam gelap, yang tadi Pastor katakan, pembersihan atau malam pertama pahit dan menakutkan indera-indera. Tapi sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan malam kedua. Karena malam kedua itu mengerikan dan menakutkan roh. Nah, ini yang saya kurang paham, Pastor. Apa itu malam kedua yang mengerikan dan menakutkan roh? Bisakah Pastor jelaskan? Ya, terima kasih, Pastor. Terima kasih Bu Yuzi. Terima kasih untuk pertanyaan. Ini sangat menarik. Berarti Bu Luci tadi ikuti dengan baik ya slide-nya. Saya berpikir bahwa slide-nya terlalu cepat. Tapi baik, terima kasih Bu. Nah, kenapa dikatakan bahwa malam pertama itu pahit menakutkan? Kita jangan membayangkan kalau makan makanan yang pahit, pare misalnya, malam pertama konsumsi obat yang pahit ya. Nah, tapi malam pertama maksudnya itu yang tadi, kita bahwa kita bergumul dengan diri kita, dengan indera-indera kita, dengan kelemahan-kelemahan kita yang terkadang bisa membuat kita itu jatuh dalam dosa, atau membuat kita tidak semangat di dalam ini. Atau misalnya kita mengalami kesulitan di dalam hidup, dalam keluarga atau komunitas atau dalam karya, membuat kita cepat putus asa, menyerah. Nah, butuh yang namanya malam kedua ini. Artinya saat itulah orang melihat pengalaman-pengalaman yang manusiawi itu, yang indah itu dalam kacamata iman. Nah, iman. Kenapa? Ketika kita lihat, ketika misalnya orang melakukan dosa, sudah. Kan siapa yang melihat saya berbuat dosa? Nah, tapi ketika orang, misalnya suatu saat orang pergi ke gereja, orang duduk hening, wih ternyata saya berdosa ya, saya butuh tobat. Itu kan kita mulai melihat dosa kita dari kacamata iman. Ya Tuhan, ternyata saya ini sudah terlalu begitu lama hidup jauh dari Tuhan. Itu kan terkadang kita ya takut melihat diri kita lagi. Tapi ketika orang misalnya berbuat dosa, belum ada kesadaran iman itu, banyak orang ya lakukan saja, atau berbuat saja, atau ketika buat kesalahan tidak diketahui orang. Tapi ketika orang dalam permenungan sendiri, orang melihat, kadang kita takut juga. Takut melihat, ternyata saya ini tidak hidup secara baik. Ternyata saya ini sudah jauh dari Tuhan. Nah, inilah yang kenapa dikatakan bahwa ketika orang berada di malam yang kedua itu, orang mengerikan. Mengerikan karena orang melihat dirinya apa adanya. Ya. Nah, contoh misal kalau kita berbuat salah, saat kita hening, ternyata saya bersalah ya. Nah, kalau misalnya orangnya tanpa punya kesadaran yang baik, kehilangan
rasa sesal atau bersalah, mungkin dianggap itu biasa-biasa. Tapi saya sangat yakin orang beriman yang hatinya terbuka terhadap karya Roh Kudus, itu pasti ketika berada dalam situasi itu, dia akan disadarkan dengan yang oleh Santo Yohanes dikatakan sebagai malam kedua itu, malam di mana orang melihat dirinya dari kacamata iman. Bisa juga ketika dalam malam ini, malam kedua ini, orang melihat dirinya dalam kacamata iman untuk mencerahkan kembali orang ini. Yang tadinya belum bertobat, dia bertobat. Yang tadinya misalnya malas ke gereja ketika dia sudah tahu, oh sekaranglah saya untuk kembali. Yang misalnya malah berdoa, mulai saat ini dia membangun komitmen. Nah, ketika kita melihat diri kita kembali, kadang kita takut, ternyata saya masa lalu atau hidup saya mengerikan sekali ya. Tapi ketika diterangi oleh iman, orang melihat itu sebagai dan jalan Tuhan untuk menolongnya untuk hidup lebih baik. Mungkin itu dulu Bu Herlina. Terima kasih banyak Pastor. Bu Yulci ya, sorry. Ini saya coba ada mau saksikan sedikit, berarti saya sudah menangkap malam kedua ini seperti yang Pastor katakan tadi. Terus terang beberapa saat yang lalu sepupu saya, anaknya dikatakan oleh dokter di Manado setelah dibiopsi kelenjar yang membengkak di bagian leher, itu anaknya masih 11 tahun. Itu katanya ada sel-sel ganas. Sehingga sepupu saya membawa anak itu ke Jakarta, dan dari Jakarta mereka ke Singapura untuk supaya periksa lebih lanjut. Dan itu sepupu saya tidak bisa ditemani suaminya karena perjalanan ke Singapura itu hanya diperbolehkan 2 orang saja. Jadi si sakit ponakan saya dengan mamanya. Dan selama di Singapura itu sepupu saya mengalami hal-hal yang bagi dia sangat tertekan karena itu anak yang paling bungsu, dia ada 3 anak dan anak itu adalah satu-satunya anak perempuan. Dan saya juga merasa terbeban. Oleh karena itu pada waktu doa-doa novena 9 hari untuk mendoakan orang sakit, nama anaknya, ponakan saya itu saya masukkan ke dalam daftar nama. Pastor, kami bersuka cita Pastor karena setelah pemeriksaan kembali, PET scan dan juga di rebiopsi kembali, puji Tuhan, ponakan saya itu dikatakan tidak ada sel-sel ganas. Jadi saya percaya doa-doa kita semua yang mendoakan orang-orang sakit, khasiatnya begitu luar biasa. Dan setelah saya mendengar kabar dari sepupu saya dari Singapura, dia WA ke saya, dia bilang, Cici, Ita untuk saat ini mau benar-benar bertobat. Saya bilang, memang selama ini kamu bagaimana? Selama ini nanti ada masalah baru saya berdoa. Tapi sejak waktu dokter bilang, anak kamu itu sel-sel ganasnya tidak ada menjalar sampai ke keganasan dan kemana-mana. Dia seperti bebannya terlepas dari nafasnya yang sesak itu seperti terlepas dan dia menangis saat itu di depan dokter dan anaknya dan dia berkata, saya sudah merasa lega. Dan saya bilang itulah memang kita berarti dia sudah mengalami malam kedua dalam arti dia melihat bahwa dia harus berbalik kepada Tuhan, lebih banyak berdoa. Dan sampai saat ini dia tidak putus-putusnya Pastor untuk mengucap syukur atas semua rahmat karunia Tuhan bagi kehidupan keluarganya. Terima kasih Pastor. Terima kasih juga Mbak Yulce untuk sharing pengalamannya. Semoga meneguhkan kita sekali. Amin. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Putri Luke yang telah banyak memberikan kesaksian bagi kami, menguatkan kami semua, di mana melalui doa-doa kita, Tuhan pasti mendengarkan doa-doa orang yang percaya kepadanya dan beriman kepadanya. Terima kasih. Bagaimana Ibu Regina, apa kita sudah cukup waktunya untuk malam ini? Atau sudah. Kita Sudah.
Nanti Pastor Agus ke malam. Kasihan. 1 jam Besok di kita ke depan ya. ketemu lagi. Ya udah. Benar, ketemu lagi. Besok kita ketemu. Ya, selamat malam Pastor. Untuk mengakhiri pertemuan kita malam ini, kami mohon berkat dari Pastor untuk malam ini, di mana kami boleh beristirahat dengan baik. Silakan Pastor. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan Suster juga, kita akhiri perjumpaan kita melalui Zoom ini dengan mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, pada kesempatan yang penuh rahmat ini, bersama saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan Suster, kami boleh mengalami kebaikan-Mu dalam perjumpaan melalui Zoom ini. Kami yakin ya Tuhan akan penyertaan dan kebaikan-Mu yang senantiasa tercurah atas hidup kami masing-masing, untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam keluarga, karya, pekerjaan, dan usaha mereka. Ya Tuhan, kami Roh-Mu senantiasa membimbing mereka, beristimewa menguatkan iman saudara-saudari kami sekalian, dan juga meneguhkan harapan mereka akan penyertaan-Mu. Dan bagi yang sakit, kami mohon karunia dan rahmat kesembuhan atas mereka. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, belajar dari orang kudus-Mu, Santo Yohanes dari Salib, untuk semakin memurnikan diri kami, agar boleh mengalami persatuan dengan Dikau dalam hidup dan karya kami masing-masing, selalu mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan istirahat kami malam ini, semua orang yang kami cintai, anggota keluarga kami, anggota komunitas kami, hidup dan karya kami ke dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Tuhan beserta kita, sekarang dan selamanya. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat Terima malam. kasih Selamat malam. Sampai jumpa besok lagi. Sampai jumpa besok. Selamat malam Pastor. Terima kasih.